Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik terang, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini adalah pertemuan Musa dengan Nabi Khidir. Pada suatu ketika, Allah memberitahu bahwa ada orang yang lebih pintar dari Musa. Oleh karena itu, Nabi Musa ingin menemuinya. Allah memberikan petunjuknya. Engkau dapat menemukannya di tempat pertemuan dua laut. Bawalah seekor ikan besar. Jika ikan itu menghilang, di tempat itulah kamu akan melompati orang itu. Setelah itu, Nabi Musa dan seorang muridnya Yusya bin Nun memulai perjalanan. Mereka membawa seekor ikan besar. Nabi Musa berkata, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai pada pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun." Pada suatu ketika, Nabi Musa beristirahat hingga akhirnya tertidur. Tiba-tiba Yusya bin Nun melihat ikan besar itu hidup dan melompat ke laut. Ia terheran-heran dan bermaksud membangunkan Nabi Musa. Namun hal itu tidak selesai. Ia akan menunggu hingga Nabi Musa terbangun. Setelah itu akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Dalam perjalanan, Nabi Musa meminta Yusya bin Nun menyediakan makanan. Barulah Yusya bin Nun teringat tentang ikan tadi. Ia pun bercerita bahwa ikan hidup kembali dan meloncat ke laut dengan cara yang aneh. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surat Al-Kahfi ayat 64. Sesampainya di sana, Nabi Musa berjumpa dengan lelaki tua yang wajahnya memancarkan keimanan. Ia adalah Nabi Khidir. Kemudian mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat itu adalah wahyu dan kenabian, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu tentang gaib. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, Nabi Musa dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa memperkenalkan diri. Ia ingin belajar kepada Nabi Khidir. Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah mengajarkan kepadamu?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Dia menjawab, "Sebenarnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Dan bagaimana kamu bisa bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Quran Surat Al-Kahfi 67-68. Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 69. Akhirnya Nabi Khidir mengizinkan Nabi Musa mengikutinya dengan satu syarat. Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu bertanya padaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya padamu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 70. Apabila 3 kali Nabi Musa gagal menahan diri untuk bertanya, Nabi Musa tidak dapat lagi mengikuti Nabi Khidir. Mereka naik sebuah perahu. Ketika sampai di daratan, Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Nabi Musa bertanya, "Mengapa kamu melubangi perahu itu? Sungguh kamu telah membuat kesalahan besar." Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah aku katakan, kamu tidak akan mampu bersabar ketika bersamaku?" Nabi Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Setelah itu mereka berjalan lagi. Mereka bertemu dengan seorang anak muda. Nabi Khidir membunuh anak muda itu. Namun Nabi Musa terkejut dan bertanya, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sebenarnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Nabi Khidir kembali berkata bahwa Nabi Musa tidak akan mampu bersabar ketika bersamanya. Kemudian keduanya berjalan kembali. Pada suatu ketika mereka sampai di suatu negeri. Mereka minta kepada penduduk negeri itu agar dijamu. Namun penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menemukan dinding rumah yang hampir roboh di wilayah itu. Nabi Khidir menegakkan dinding itu. Nabi Musa bertanya lagi,
Kenapa kamu mengurusi rumah yang hampir roboh itu? Bukankah orang-orang di sini tidak mau tahu urusanmu? Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Engkau telah bertanya sebanyak 3 kali. Aku akan menjelaskan tujuanku melakukan 3 hal tadi, kata Nabi Khidir. Nabi Khidir menjelaskan, perahu tadi adalah milik orang miskin. Kelak ada seorang raja yang akan merampas perahu yang bagus. Dengan merusak perahu itu, raja itu akan melihat kapal yang dikejarnya sudah rusak dan tidak pantas dimiliki. Mengenai anak muda yang dibunuhnya, Nabi Khidir memiliki alasan berikut ini. Anak muda itu adalah anak orang-orang mukmin. Aku khawatir dia akan mendorong kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Dengan membunuh anak tersebut, aku menghendak agar Tuhan menggantinya dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Mengenai dinding rumah yang roboh, Nabi Khidir menjelaskan, dinding rumah tadi adalah milik 2 orang anak yatim. Di bawahnya terdapat harta benda sebagai rahmat bagi mereka berdua. Aku melakukan semua itu bukan atas kemauanku sendiri, melainkan berdasarkan wahyu dari Allah. Demikianlah itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.